Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita memahami dalam pengertian tanazzul atau menurun dan juga tarakki yang artinya menaik. Yang kedua istilah ini cukup dikenal di kalangan tasawuf. Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu naik ke langit juga dinamakan tarakki, dan pada waktu beliau turun ke bumi dinamakan tanazzul. Adapun pengertian lain bahwa kita ingin juga tarakki, jangan tarakki melulu, yang artinya jangan hakikat semata-mata, akibatnya akan meninggalkan syariat. Dan jangan pula tanazzul, selalu tanazzul melulu, maksudnya jangan syariat-syariat semata-mata, akibatnya ibadah demikian tidak mendapat nilai. Oleh karena itu pengertian tanazzul jangan diartikan turun dalam pengertian tingkatan waktu dan tempat. Didasarkan kepada rumusan ini, maka nyata sekali pendapat Arif Billah bahwa insan ainul haq, manusia kenyataan Tuhan. Dari martabat tanazzul atau martabat 7 ini sangat memudahkan proses pengertian dan paham dibandingkan dengan teori af'al, asma dan sifat. Dalam tangga peningkatan ma'rifat yang lebih penting adalah mengerti dan paham, karena dengan demikian berarti akal sudah bisa menerima. Lalu kemudian mengikuti proses berikutnya ialah yakin, meskipun mungkin belum merupakan keyakinan yang mantap. Apabila seseorang sudah dapat menjelajahi wilayah yakin, maka berarti sudah mulai memasuki nilai rasa atau zauq, hal mana adalah sasaran pokok daripada ilmu tasawuf. Apabila sudah sampai kepada suatu tingkatan yang dinamakan tahqiq atau mantapnya keyakinan, tidak akan goyah lagi dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga, seakan-akan 1000 pedang, 1.000.000 peluru untuk merubah keyakinan dan pegangannya atau iktikadnya tidak dia hiraukan, apalagi kalau hanya 1000 kata dan 1000 dalih. Kata-kata ahadiyah, wahdah dan wahadiyah, ketiga kata ini dapat pula kita artikan dengan keesaan zat, keesaan sifat dan keesaan asma. Ketiganya adalah qadim, karena ketiganya tidak bisa dipisah ceraikan. Sekali lagi diingatkan, istilah tersebut hanya pada iktibar makna. Ahadiyah adalah suatu tingkat di mana pengertiannya hanya kun hizat semata-mata, yang laisa kamitslihi syai'un. Pada keadaan tersebut dinamakan pula penuh, yang tidak terbatas, atau ada pula yang menamakan kekosongan yang berisi. Pada tingkat itu belum ada apa-apa, ruang dan kosong pun belum ada, yang ada hanya dia. Padahal kata-kata ada itu pun belum ada. Di tingkat inilah yang dinamakan qiyamuhu ta'ala binafsih, tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Kemudian apakah ada, yaitu Allah, belum mempunyai dan memiliki sifat? Mustahil kalau belum memiliki sifat, yang berarti sifat adalah sesuatu yang baru, yang kemudian dilekatkan dan menempel pada zat. Hal ini jelas tidak diterima oleh akal dan tidak bisa jadi terhadap zat Allah yang maha suci. Kalau demikian maka sifatnya si dia sudah siap sedia bersama si ada sendiri. Kalau si ada itu qadim, maka sifatnya juga qadim. Tingkatan pengertian si ada itu tidak memiliki nama. Seorang anak yang baru lahir pun sudah sedia dengan namanya sendiri, sebelum dia diberi nama oleh orang lain, ayah dan ibunya. Semua orang tentu berkata dengan spontan, si bayi, lahir nama si bayi. Ini adalah suatu nama yang sudah ada pada dirinya, sudah sedia terdahulu. Pada tingkat wahdah ini si ada berkata, sesungguhnya akulah Allah. Terurai namanya yang sebenarnya, munfasil, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku berkeinginan untuk dikenal, lalu kujadikanlah makhlukku agar dia kenal kepadaku. Semua ini jelas terurai. Alam roh, alam misal, dan alam ajasam, hubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dikenal. Allah jadikan alam semesta ini pada tingkatan-tingkatan tertentu.
Yang menjadi pertanyaan, bahan baku untuk menjadikan alam nyata ini apa? Maha suci Allah lah daripada bertanya-tanya. Pada tingkat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, penuh dengan keadaannya sendiri. Pada tingkat itu tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Maka apabila Allah menciptakan bahan baku daripada alam dan segala sesuatu ini, tentulah bahan baku itu dari dirinya sendiri, bukan dari sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain pada tingkat itu belum ada. Pengertian bahan baku itu dari dirinya sendiri bisa kita artikan dari sifat kalamnya yang terrealisasi melalui af'alnya kun, dan dari sifat iradatnya kehendak. Yang kita maksudkan dengan bahan baku ini tentulah Nur Muhammad, sebagai yang tercantum dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nur Muhammad ini zahir sebagai sesuatu yang diadakan makhluk, pastilah Nur Muhammad yang diadakan ini sudah tersedia secara mujmal dalam hadrat atau martabat wahdah. Dengan demikian maka kita dapat menerima keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nur Muhammad adalah daripada Nur Zatullah Subhanahu Wa Taala. Apabila kemudian ternyata telah ada bahan bakunya, maka Allah selanjutnya menciptakan alam ruh, alam misal, dan alam ajsam dari bahan baku tersebut. Atau dengan kata lain, memang Allah sendiri berkehendak untuk menciptakan sesuatu ini dengan lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad sebagai sumbernya, bahan bakunya. Dan kita ingin memberikan sebuah contoh. Seseorang yang bernama Si A hendak membangun rumah. Semoga dapat memudahkan pengertian dalam rangka memahami martabat tanazzul. Contohnya kepada Allah yang pertama qadim, si Dia yang sedia, esa zatnya, esa sifatnya, esa asmanya, firmannya, aku Allah, aku ingin jadikan makhluk. Bahan baku sebenarnya adalah Nur Muhammad, perlu dijadikan, masih ada pada martabat wahdah. Pada manusia ada diri, ada sifat atau rupa, ada nama. Dan kata si manusia, aku si A ingin membangun rumah. Bahan baku sebenarnya adalah uang, perlu uang dicari dengan memeras keringat, masih dalam kehendak atau keinginan. Dari rumusan ini maka terlahirlah pendapat Al-Halaj bahwa hakikat Muhammad itu adalah qadim. Tetapi dimisalkan pula bahwa Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah laksana pedang bermata dua. Ke atas dia qadim, ke bawah dia muhaddas. Contoh pada sisi Allah muhaddas atau baharu atau diadakan. Yang pertama adalah alam roh, yang kedua adalah alam misal yang berupa tapi tidak dapat dibagi-bagi, yang ketiga adalah alam ajsam yang berupa dan dapat dibagi-bagi, yang keempat alam insan, manusia atau alam kenyataan. Alam insan adalah mazhar wujud Allah qaim, Allah qaim pada segala zarratul wujud, insan bukan Allah. Dan kemudian pada manusia, pada sisi manusia, uang yang sudah siap diberangkas dengan bermacam-macam tipe uang, sket atau gambar rumah berupa tapi tak dapat dibagi-bagi, jenis bahan berupa semen, kayu, dan lain-lain masih terbagi-bagi. Rumah yang sudah jadi, rumah adalah mazhar kenyataan dari adanya si A, disebut rumah si A, dan si A itu diam, qaim bertempat tinggal di rumah, dan kemudian rumah bukanlah si A. Pada martabat insan atau alam insan, insan atau alam semesta ini jelas sekali sebagai yang dikatakan ainul haq, kenyataan Tuhan. Apabila manusia sudah mengerti, paham, dan sadar tentang asal-usul rohnya sendiri, hakikat daripada dirinya yang sebenarnya, maka seharusnya dan sewajarnya dengan kesadaran demikian, tidak akan dia menurunkan harkat dirinya sebagai manusia kepada hakikat kebinatangan. Memang ada yang bertanya, bukankah manusia itu asalnya daripada tanah, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam Al-Quran? Teori martabat 7 ini bukanlah melemahkan dalil-dalil dan nas-nas yang sudah nyata dalam Al-Quran yang menyatakan manusia daripada tanah. Tentang asal daripada tanah adalah jasmaninya manusia sebagai manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Jasmaniah manusia adalah termasuk unsur ard, unsur bumi, tetapi rohnya manusia bukanlah berasal dari tanah, seperti yang Allah firmankan sendiri dalam Al-Quran. Wa nafaqahtu fihi min ruh,
aku tiupkan ruhku padanya Adam. Apabila seorang yang sudah memahami dan mengerti serta sadar tentang hakikat dirinya, lalu didasarkan keyakinan yang mantap, dia bermusyahadah dengan cara musyahadah yang benar. Tidak ada pada hakikatnya segala yang muhaddas ini, yang ada hanya qadim sebagai mazhar wujud Allah. Dia menegakkan sifat-sifat kehambaan. Orang demikian inilah yang benar-benar hamba kekasih Allah, seperti yang dimaksud hadis qudsi. Pandangannya, pendengarannya, perasaannya, tenaganya pada kaki dan tangan, hatinya diakui Allah sebagai pandangan, pendengaran, perasaan, hati dan tenaga Allah sendiri. Sementara ada orang yang mengira bahwa setelah sampai kepada tingkat itu, apa saja yang dia inginkan bisa jadi. Hal-hal yang kharikun lil adat, luar biasa, mudah bagi mereka. Perkiraan ini mungkin benar dan mungkin juga keliru. Benarnya karena apa yang mereka inginkan tentu sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah buat mereka. Kelirunya bila kemampuan demikian itu dianggap seakan-akan bisa saja kita minta agar mau menuruti kehendak kita, sebagai yang sering terjadi. Misalnya ada seorang dikabarkan bertaraf waliullah, berbondong-bondong manusia datang kepadanya meminta pada si wali itu dengan bermacam-macam maksud dari kehendak. Maksud permintaan itu pada umumnya berbau dunia semata-mata, minta banyak rezeki, minta disembuhkan penyakit, minta pangkat dan jabatan, dan lain-lain. Si wali kadang-kadang tidak mau melayani, akhirnya dianggap salah, atau si wali berkata insya Allah, kemudian ternyata tidak berhasil, lalu si wali itulah yang dipersalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.